Puji Tuhan, Shalom, selamat sore. Bersama saya di dalam channel Jesus Christ Ministry, bersama saya Adit Avianus. Puji Tuhan, saudara sangat diberkati oleh Tuhan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu yang telah kita lalui. Puji Tuhan, pada malam hari izinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan yang akan menguatkan iman kita, bahkan membuat kita mengalami terobosan di dalam segala aspek kehidupan kita. Saya percaya apa yang saya alami juga saudara akan alami. Saya rindu apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya, juga Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Bahkan apa yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab juga kita mengalami juga. Amin, puji Tuhan. Mari kita buka di dalam surat perjanjian baru, di dalam surat Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 16 sampai ke 22. Mari kita baca di dalam ayat yang 16 langsung loncat ke pasal ayat yang ke-22. Saya rindu saya membacakan bagi saudara ayat yang ke-16, Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 16 sampai 22. Kita baca dari ayat 16 langsung lompat ke ayat yang ke-22. Akan tetapi kemenakan Paulus anak saudaranya perempuan mendengar tentang penghadangan itu, ia datang ke markas setelah diizinkan masuk. Ia memberitahukan kepada Paulus, ayat yang ke-22. Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memberitakan kepadanya, jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepada Puji Tuhan. Ini menceritakan bagaimana pengalaman Rasul Paulus bersama Tuhan atau Allah yang menolong kehidupan Rasul Paulus. Saat itu Rasul Paulus ada dalam bahaya. Ada dalam bahaya oleh karena Paulus memberitakan kebenaran kepada orang Yunani, bahkan orang yang non-Yunani saat itu. Puji Tuhan. Saya percaya Allah ingin bekerja dalam setiap kehidupan kita dan ingin melakukan hal yang baik dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, kita lihat di dalam ayat 12 sampai ayat yang 22. Ada berapa orang punya rencana jahat di dalam hidup. Apapun itu masalah yang dihadapi, Rasul Paulus tetap tenang karena dia tahu Allah akan menolong. Demikian juga yang terjadi. Kalau kita lihat, ketika beberapa komplotan ini punya rencana di dalam hati pikirannya hal yang jahat, Rasul Paulus tetap ditolong oleh Tuhan. Allah memakai seorang anak pemuda untuk memberitahukan rencana jahat yang ada di pikiran beberapa orang ini kepada Rasul Paulus dan kepada pemimpin tentara saat itu, sehingga Rasul Paulus terbebas dari rencana jahat yang dirancangkan oleh beberapa orang. Ini diakibatkan oleh karena iri hati, kebencian seseorang. Saya sampaikan, apapun yang saudara alami saat ini, mungkin yang pertama, saudara sebagai saksi, kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai saksi-saksinya Tuhan. Ketika saudara menyampaikan kebenaran, ada yang tidak suka, ataupun saudara hidup dalam kebenaran, ada yang tidak senang. Saya sampaikan, saudara harus tetap melakukan kebenaran itu, bukan untuk mencari muka, tetapi supaya untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat yang makin tinggi. Allah akan tetap memberikan hikmat bagi saudara untuk menyampaikan, untuk berkata-kata kepada orang supaya saudara dapat bersaksi. Dan yang kedua, jangan saudara takut, karena Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan dan mengurapi saudara untuk tetap menyampaikan kebenaran itu pada setiap orang. Saya percaya apa yang Rasul Paulus alami, saudara juga akan alami, yaitu mengalami pertolongan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Puji Tuhan, haleluya. Demikian yang kedua, mungkin saudara terhimpit oleh masalah, oleh karena ekonomi saudara mungkin belum maju, mungkin ada terhimpit oleh utang-utang, oleh karena orang yang tidak senang, mungkin ada masalah dalam keluarga, mungkin ada masalah di lingkungan yang bukan saudara sengaja, yang bukan karena kesalahan saudara. Mungkin ada orang yang iri hati, mungkin oleh karena mereka tidak senang dan mereka benci. Saya sampaikan, jangan saudara bimbang dan kecil hati, jangan saudara ketika ada masalah dalam perekonomian, saudara lari untuk mencari orang-orang yang pintar, untuk minta didoakan, untuk meramal saudara, dijauhkan dari kehidupan kita. Ketika saudara ada dalam masalah, tetaplah bersandar kepada Tuhan saja yang sebagai penolong dalam kehidupan kita senantiasa. Puji Tuhan. Dan saya percaya Allah ini bekerja di dalam kehidupan kita dan ingin mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Jika Allah bekerja, semuanya mendatangkan kebaikan. Amin. Karena itu tema hari ini saya juga ambil Allah
turut bekerja. Allah turut bekerja. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengasihi. Karena kita adalah orang mengasihi. Kita adalah anak. Mari kita lihat dalam Mazmur pasal 30 ayat 10. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku, Tuhan jadilah penolongku. Ini biarlah menjadi doa kita, dan kita berkata kepada Tuhan, biarlah Tuhan menjadi penolong bagi saya dan saudara di dalam keadaan apapun. Kita menjadikan kata-kata pemazmur ini menjadi perkataan iman, menjadi doa kita di hadapan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita berkata, Tuhan engkaulah penolong saya. Dan selanjutnya Mazmur pasal 33, puji Tuhan, Mazmur pasal 33 ayat yang 22. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyatakan seperti kami berharap padamu. Biar kiranya terus kita berharap pada Tuhan di dalam keadaan apapun. Kita berharap pada Tuhan. Hanya Dia yang dapat menolong, memelihara, membantu kita, bahkan membela kita di dalam kesesakan. Puji Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur 46 ayat 1. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Puji Tuhan. Haleluya. Allah bagi kita adalah perlindungan, tempat atau kekuatan. Dia penolong bagi kehidupan kita di dalam kesesakan sangat terbukti. Sampai hari ini Allah terbukti dalam segala perbuatannya, dalam pembelaannya, dalam perlindungannya, kekuatannya, sehingga kita boleh ada sampai hari ini semua karena kekuatan daripada Tuhan. Kita boleh terlindung di sepanjang tahun ini, bahkan sebentar lagi kita akan masuk di tahun 2022. Kita dilindungi oleh Tuhan. Bahkan kita dikatakan tadi kita ditolong oleh Tuhan di dalam kesesakan. Mungkin saudara dalam keadaan memerlukan uang atau memerlukan uang untuk anak kuliah, mungkin untuk hal ini dan itu, Tuhan tolong, Tuhan sediakan, Tuhan mendengarkan doa saudara, dan tidak pernah Allah tinggalkan, biarkan bagi setiap orang yang berseru dan berharap kepada Dia. Amin. Puji Tuhan. Mazmur pasal 54 ayat 4. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah menopang aku. Tidak dibiarnya kita sampai tergeletak. Tangannya yang penuh kuasa akan menopang kita dan akan mengangkat kita kembali. Allah adalah gembala saya dan saudara. Gembala yang bertanggung jawab sepenuhnya kehidupan jiwa kita. Allah yang terus memperhatikan kehidupan kita. Gembala yang mengasihi kita, yang akan membela kita, melindungi kita dari segala mara bahaya, asalkan kita tetap ada di dalam Dia. Selanjutnya, terakhir, Mazmur 146 ayat 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Firman Tuhan menjelaskan, berbahagialah setiap orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allah. Allah berkata, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya sangat berbahagia. Mereka adalah orang-orang berbahagia yang berharap, yang meminta pertolongan kepada Tuhan. Sebab apa? Allah tidak pernah menutup telinganya. Allah selalu mendengar setiap apa yang saudara doakan. Ketika saudara berseru-seru padanya, Allah selalu senantiasa bersama-sama saya dan saudara. Allah selalu senantiasa akan turun campur tangan di dalam kehidupan saya dan saudara, yang akan melindungi, membela, yang memberkati saudara, menyembuhkan saudara dalam saat kita. Ketika ada kuasa kegelapan yang ingin menyerang saudara, Allah akan menutup bungkus saudara dengan perlindungan yang sempurna. Sebab Allah berkata, Allah bagaikan api, pagar api yang akan mengelilingi kita, seperti Allah memagari Ayub, demikian juga Allah akan memagari kita, memagari keluarga kita. Puji Tuhan. Baca di dalam Ibrani pasal 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ini biarkan menjadi perkataan iman kita. Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut apa yang akan dilakukan manusia terhadapku. Asalkan kita tetap hidup dalam kebenaran,
tetap setia melakukan firman Tuhan, kita tidak perlu takut dengan segala rencana jahat pikiran manusia terhadap kehidupan kita. Karena Allah akan membela, menolong kehidupan kita. Sama halnya Allah menolong Rasul Paulus, Rasul Petrus, dan Rasul yang lainnya. Bahkan tokoh-tokoh kita dan banyak anak-anak Tuhan yang mengalami pertolongan Tuhan. Demikian saudara juga akan mengalami pertolongan Tuhan yang Allah akan kerjakan. Roma pasal 8 ayat 28 sebagai ayat yang terakhir sebelum saya akan akhiri dan saya akan berdoa bagi saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya, bagi orang yang berharap dan percaya kepada-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Biarlah renungan ini menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Dengan iman kita sebagai kesimpulannya, berkata Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah penolong hidup kita. Puji Tuhan. Izinkan saya untuk berdoa bagi saudara, di mana saya ingin sampaikan. Tadi pagi ketika saya berdoa, saya memuji Tuhan, dengan jelas Tuhan berkata, Dia akan melakukan lagi dan lagi dan lagi, dan terus akan melakukan mujizat yang belum pernah kita lihat, yang belum kita alami. Dia akan kerjakan semuanya adalah untuk mendatangkan kebaikan. Saya percaya ketika saudara mengimani perkataan firman Tuhan sebagai kehidupan, karena firman adalah perkataan yang menghidupkan, yang memberikan kehidupan, saudara akan mengalami mujizat-mujizat baru. Bahkan saudara akan mengalami urapan yang baru, dan saudara akan mengalami pemulihan di dalam perekonomian saudara, terutama pemulihan di dalam kehidupan saudara, dan keluarga saudara akan berkah. Puji Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara. Izinkan saudara berulur ke tangan saudara ketika saudara mengalami masalah. Saya ingin berdoa bagi saudara semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu pada hari ini, bahwa Engkau sangat baik dan teramat baik, dan Engkau Allah yang turut bekerja dan mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu. Tuhan, tolong ajarkan kami untuk tetap setia dan taat untuk melakukan firman-Mu. Kami percaya ketika kami tetap setia dan melakukan firman-Mu, apapun itu, berkat-berkat-Mu terus mengikuti kami. Bahkan Engkau akan terus menolong kami. Kami berdoa Tuhan, kami berkatakan firman ini bahwa Engkau Allah penolong kami. Kami tidak takut apa yang direncanakan, yang dipikirkan, yang dirasakan oleh manusia, yang mereka ingin lakukan yang tidak baik dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan menggagalkan itu semua di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan juga akan menyembuhkan mereka yang mengalami kesakitan di bagian tubuh mereka, di bagian organ tubuh mereka. Hamba meminta di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Yang lumpuh berjalan, yang timpang boleh berjalan dengan normal, yang buta melihat. Ketika organ tubuh mereka mengalami gangguan di jantung mereka, paru mereka, apapun itu bagian organ tubuh mereka, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus, sehingga organ tubuh mereka boleh kembali normal seperti biasanya. Karena Tuhan sendiri yang bekerja, Tuhan yang melakukan mujizat yang luar biasa di dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Berkati rekan-rekan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak muda, jemaat Tuhan di luar sana yang telah melihat channel ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kita. Para sponsor, donatur yang mendukung pelayanan Jesus Christ Ministry ini, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, berkati istri hamba-Mu yang di balik layar yang membantu dalam layar ini. Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Kami ucap syukur. Haleluya. Amin.